Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan buat kasih karunia-Nya sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Kita bersyukur buat kasih yang semakin bertambah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita dari hari ke hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kasih-Mu. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna, yang ajaib, yang Kau nyatakan dalam hidup kami sampai hari ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebab itu biarlah kami boleh datang bersyukur, menaikkan pujian penyembahan kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan
semakin hari semakin kebaikan-Mu, semua karena kasih setia-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan.
kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami berserah. Kami tinggikan namamu, kami puji Engkau, Yesus. Engkau Allah yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang menetapkan langkah-langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan. Kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya Allah, penolong yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah, bersyukur. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami di setiap musim hidup kami. Setiap musim
kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Anugerah yang terus Engkau nyatakan dengan limpah dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Karena kami punya Allah yang seperti-Mu. Allah yang setia, yang selalu ada bersama dengan kami. Yang menyertai, menjagai, bahkan memberkati hidup kami. Sebab Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia, dengan kemurahan, dan anugerah yang berlimpah dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi ini. Dan kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Lagi ya. Kita lanjut lagi yang baca di Yakobus 4. Ini Bu Ros ada ya? Bu Ros ada? Gak ada ya. Kemarin saya minta sama Bu Ros, karena schedule-nya itu saya takut salah, kurang lebih aja kan. Schedule-nya itu aku simpan, tempat hilang juga. Ini kita baca di Yakobus 4:13 sampai 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Kata-katanya langsung nancep ini. Belum baca aja pun udah nancep ini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sebenarnya ini pastinya ini adalah teguran dan nasihat sih kepada jemaat ya, yang juga kepada kita yang sama seperti kondisi yang sekarang. Kita semua yang ada di sini kan rata-rata yang punya profesi, entah yang menjadi karyawan dan atau menjadi pedagang atau menjadi bos atau karyawan, dua itu. Kalau Pak Heri, profesinya apa ya? Sebagai gerejawi hamba Tuhan. Hamba Tuhan sebenarnya hamba Tuhan kan semua ya. Rohaniawan. Rohaniawan, betul Pak. Saya rasa ini konteks ini memang kepada kita yang lebih menyibukkan diri kita dengan mencari uang, mencari hidup kita yang lebih baik sebenarnya. Sebenarnya salah nggak kan? Tentu nggak salah kita untuk menjadikan hidup kita yang lebih baik. Tapi aku di sini yang dikatakan di ayat 17, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, kan di sini korelasi kita tentang bahwa hidup kita, perencanaan hidup kita, planning kita untuk masa depan kita, untuk keberhasilan kita, untuk keuntungan kita, untuk karir kita dihubungkan dengan perbuatan baik di sini. Jadi korelasinya apa? Bahwa saya sedang punya planning untuk tahun depan, bahwa saya juga mau maju, bahwa saya mau naik jabatan dan segala macam.
apa yang salah, tapi di sini dikorelasikan dengan perbuatan baik juga. Kemudian ada ayat juga yang mengatakan bahwa sebenarnya kamu tahu nggak sih arti hidup kamu, kan akhirnya dipertanyakan. Kamu ngerti nggak sih arti hidup kamu, kan ditekankan. Jadi memang waktu aku ngerenung ini bahwa aku punya planning dan segala sesuatu yang aku rencanakan, ada uang, aku mau kerja. Tetapi ketika aku merasa bahwa aku harusnya bertanya dulu kepada Tuhan, kemudian aku bekerja. Tapi di mana letak bahwa aku juga harus berbuat baik? Oh ya, jadi ternyata sebenarnya sejak kita ikut Tuhan, ikut Yesus, yang dikatakan bahwa apa sih arti hidup saya? Arti hidup saya adalah satu, memuliakan Tuhan, dikatakan. Memuliakan Tuhan. Sering banget dengar kata-kata memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan di dalam segala hal. Tetapi memang kenyataan di dalam, ini kan mengupas kembali persoalan kita di dalam hidup kita. Bahwa sebenarnya yang terjadi bahwa benar nggak sih aku sedang memisahkan bahwa kehidupan rohaniku dan kehidupan aku yang kehidupan aku di dunia kerja. Aku sedang memisahkan hidup saya antara kehidupan rohani saya dengan di sana. Sehingga memang kita sering lebih mengutamakan pikiran kita, apa yang harus kita planningkan di depan dan segala sesuatu yang harus kita kerjakan kita utamakan. Ujung-ujungnya apa sebenarnya? Banyak hal yang ketika kita ada masalah, kita sibuk, ketika ada masalah, kita marah, kekecewaan dan segala macam akhirnya menjadi satu kesatuan. Tetapi ketika kalau memang kita menjadi kesatuan kehidupan rohani kita dengan kehidupan kerja kita, kehidupan karir kita menjadi satu kesatuan, kita mampu memuliakan Tuhan, pasti di dalamnya ada mengandung perbuatan baik. Aku memberikan sebuah, jadi kalau pada saat kita mau mengejar apa yang kita mau kejar, apakah Tuhan sebenarnya Tuhan inginkan atau tidak kita kerjakan atau tidak mengerjakan, pasti ada roh yang di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus yang akan tuntun kita. Tapi kalau kita menggunakan menggunakan cara kita, tentunya kita akan bisa dengan kekuatan kita sendiri, ya kita akan berbicara keasikan kita bahwa ini loh aku keberhasilan aku di sini, aku mampu mengerjakan ini. Bahwa sekarang berhasil karena usaha aku yang dulu. Karena aku bekerja dengan giat banget, dengan gila sekali dong. Aku belajar sekolah tinggi, aku bisa menjadi seorang dokter, seorang pengacara dan segala macam. Ini semua karena aku. Memang aku kerjakan dengan segitu hebatnya, memang makanya aku bisa berhasil. Terus di mana letak ada Tuhan? Bukan letak Tuhan, malah dikatakan apa sih arti hidup saya? Sekali lagi arti hidup saya adalah memuliakan Tuhan. Ketika aku bisa berhasil jadi seorang pengacara, jadi dokter, jadi seorang pengusaha yang berhasil, di situ aku selama itu aku mampu nggak berbuat baik apa yang Tuhan mau. Aku ingat cici saya tadi malam. Mungkin ada kejadian mungkin 15 tahun yang lalu. Dia punya uang dari keceng itu apa sih ya? Hasil tabungannya dia yang dia bawa dari kawin, nikah. Dia punya uang cuma 500 juta, ya lumayan besar pada zaman itulah. Ya kan? Pada masa itu besar sih. Suaminya sedang bekerja dan juga berusaha. Tetapi waktu mereka berdoa, di dalam segala sesuatu mereka mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Kalau secara planning mereka maunya apa? Beli rumah. Secara planningnya apa? Mau melakukan yang lebih besar untuk mereka sendiri. Planning kan? Mau melakukan hal yang lebih besar untuk diri kita sendiri. Tapi yang dilakukan oleh cici saya apa? Uang itu semua diberikan untuk papa saya. Yang saat itu ditipu orang. Kenapa dia harus lakukan itu? Supaya dia, karena papa saya ditipu orang, pakai uang orang juga, dan itu harus ditutupin lagi. Bahwa di situ akan memuliakan Tuhan. Pengorbanan dia itu nggak gampang tentunya. Sulit sekali pastinya. Bagaimana hari depan besok saya ada anak-anak saya, dia punya anak 2. Dia juga memikirkan untuk dirinya sendiri, bukan. Tetapi kalau Kristus, dia mengerti arti dia hidup, arti dia memberi diri kepada Tuhan, yaitu
apa yang Tuhan kehendaki yang dia harus kerjakan. Mungkin dia harus kerjakan untuk usahanya dulu kah? Atau dia harus menolong orang dulu kah? Di dalam segala sesuatu itu menjadi satu kesatuan yang utuh sebenarnya. Ya, kalau kita sekarang ini aku ngerasa mungkin kebanyakan orang, no, aku kerjakan dulu dong, aku berhasil dulu, baru aku berikan kepada orang lain. Bukan stepnya aku berikan, aku harus berhasil dulu, baru aku bisa berikan kepada orang lain dulu, bukan. Tapi aku yakin bukan itu. Bukan kita menjadi sok tahu akan perencanaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita membiarkan di dalam segala sesuatu yang Tuhan mau bicara di dalam langkah demi langkah. Waktu cici saya memberikan semuanya loh kepada papa saya. Terus kita bicara hari ini yang Tuhan berikan kepada keluarga ini apa. Terlalu banyak aku melihat kita nggak bisa memikirkan bahwa apa yang kita pikirkan hanya sampai di sini. Berapa langkah yang bisa kita lihat. Tapi Tuhan Allah yang mampu melampaui apa yang kita pikirkan. Dia mampu. Bukan soal bahwa dia beri, bukan dia akan melipat gandakan. Bukan persoalan itu. Tapi Tuhan memang beratus-ratus kali lipat yang apa yang kita pikirkan. Kita mampu memikirkan mungkin 2 kali lipat di depan. 5 kali lipat di depan, tapi Tuhan mampu melampaui itu. Waktu hari ini, dia menjadi seorang yang sangat terkenal sekali suaminya di Pekanbaru. Semua orang mencari dia seorang pajak yang mengurus pajak. Dan bahkan dia menjadi seperti tanda kutip pengacara yang mengurusi kasus-kasus besar. Dia sangat diberkati sekali pada hari ini. Sangat-sangat luar biasa. Hidup mereka diberkati yang dulu ini mereka bahkan tidak ada dikasih uang tabungannya semuanya untuk papa. Kenapa dia lakukan itu? Dia tahu itu sebagai menjadi bagian yang Tuhan mau. Papa adalah orang tua yang dia harus hormati. Jadi hal-hal yang indah yang dia kerjakan yang terus menerus. Aku rasa bahwa Tuhan sudah memberikan iman di hati. Waktu aku seiman tuh seperti apa ya? Sesuatu yang memang berharga ada. Ketika waktu aku percaya, orang yang menjadi percaya, bukankah itu hal yang mustahil menjadi orang percaya itu dari menjadi hal yang awal. Jadi ketika Tuhan memberikan aku iman, kemudian Tuhan juga mengatakan hadirat Tuhan hidup dalam hidup saya, berarti secara keseluruhan segala perkaraku dapat kutanggungkan kepada Tuhan karena Dia yang akan memberikan saya kekuatan. Sehingga arti hidup saya, memang hidup saya secara nyata, secara utuh adalah memuliakan Tuhan. Itu yang bisa aku bagikan bahwa memang di dalam, kalau kita memfokuskan diri kita sendiri, tentu kita akan tunggu nanti atau tidak bisa. Dan segala banyak alasan yang bisa kita berikan untuk tidak melakukan berbuat baik. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu, Tuhan akan memberikannya secara utuh. Apa yang menjadi hasil kita terakhir itu juga hasil yang bahwa kita akan melihat memuliakan Tuhan karena kita bisa karena Tuhan. Kalau banyak misalnya teman-teman yang saat ini yang sedang memang bahkan di dalam usaha, di dalam ada masalah yang besar yang kita bahkan katakan bahwa itu sesuatu yang sulit dikerjakan, sulit dipecahkan, bahkan mentok, bahkan tidak bisa, kelihatan nggak mungkin. Tapi kalau kita saat ini yang ada benar-benar berjalan bersama Tuhan, yang kita mengerti bahwa hidup kita memuliakan Tuhan, yang sulit, yang tidak bisa, yang mustahil, bahkan Tuhan akan tembuskan. Itu yang makanya menjadi keindahan. Yang saya baru-baru alami bahwa saya nggak mampu bahkan nggak bayar. Tapi Tuhan mampukan saya untuk bisa membayar. Jadi aku ngerasa ini kan bukankah urusannya berbeda dengan gereja, urusannya berbeda dengan rohani sepertinya. Tapi Tuhan ada di dalam usaha saya. Tuhan ada di dalam saat saya perlu pembayaran. Tuhan ada di dalam kondisi itu. Tetapi di saat yang sama juga di dalam pada saat pembayaran yang harus dilakukan. Tapi Tuhan juga minta saya untuk memberikan kasih kepada yang lain. Waktu dan segala macam. Sehingga kita mampu kok ternyata. Waktu saya mengerjakan, Tuhan bilang, kamu mampu kok mengerjakan itu.
urusanmu yang lain pun yang tidak bisa kamu pecahkan, saya ada di dalamnya, saya akan mampu mengerjakan. Sehingga memang hidup itu menjadi satu kesatuan indah. Apa sekali lagi arti hidup saya? Arti hidup saya adalah sekali lagi memuliakan Tuhan di dalam segala keadaan. Saya harap bahwa pagi ini bahwa saya sendiri juga mengalami pertobatan kembali, bahwa aku mengerti bahwa aku memberi hidup bermegah, hanya bermegah di dalam Tuhan. Bermegah justru di dalam Tuhan, di dalam segala kekurangan saya, bahwa ada Kristus juga di dalam hidup saya. Itu yang saya bisa bagikan, dan saya kembalikan ke Pak Heri. Thank you. Oke, terima kasih untuk Ibu Caca buat sharing firman-Nya pagi hari ini. Memang kita manusia ini adalah makhluk pemikir, dan seperti ilmu pengetahuan mengatakan bahwa pikiran kita ini, otak kita itu dalam 1 detik saja bisa menghasilkan begitu banyak pikiran, dan sehingga ada begitu banyak perencanaan-perencanaan. Saya percaya ini terlepas dari foto karakter, semua manusia pasti berpikir dan berencana. Bahkan seperti berkali-kali yang juga pernah saya katakan bahwa manusia itu 1 hari saja minimal harus membuat keputusan dari sebuah perencanaan itu adalah 500 keputusan. Dan hari ini ya Tuhan mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan kita dan mengingatkan kita, mari libatkan seluruh aspek hidup kita, Tuhan terlibat di dalamnya. Kita tidak membedakan antara dunia rohani dan dunia sekuler. Yang terkadang banyak orang Kristen membedakan antara dunia rohani dan dunia sekuler. Seakan-akan Tuhan itu hanya ada di dunia rohani, di hal-hal yang gerejawi. Tapi kalau di dalam dunia sekuler seakan-akan Tuhan tidak terlibat. Tapi mari hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa harus melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita. Di dalam segala hal yang kita kerjakan, sekecil apapun yang kita lakukan. Karena setiap keputusan itu tentu ada akibat yang kita akan terima, dan tentu kita percaya seperti ayat-ayat di pasal-pasal sebelumnya yang kita belajar dari kitab ini, bahwa segala yang baik itu datangnya dari Bapa segala terang. Jadi pagi hari ini, mari kita libatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita, baik itu sekali lagi di hal-hal yang sepertinya rohani, berkaitan dengan pelayanan, tetapi juga sekali lagi di dunia sekuler, dalam tanda kutip sebenarnya dalam hidup kita, ya seperti Ibu Caca tadi bilang, arti hidup. Sebenarnya kita tidak bisa memisahkan lagi antara dunia rohani dan dunia sekuler dalam hidup kita. Karena hidup kita ini adalah satu kesatuan, integritas. Artinya di area rohani, di area sekuler, siapa kita, ya itulah kita dalam pimpinan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Sehingga sekali lagi Tuhan dimuliakan dalam setiap perencanaan, dalam setiap apa yang kita lakukan. Karena firman Tuhan katakan, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, saya percaya hidup dalam pimpinan tuntunan Tuhan, melibatkan Tuhan, maka kita pasti akan melakukan hal-hal yang baik. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, dan semua yang berasal daripadanya itu yang terbaik. Oke, itu saja yang saya tambahkan Bapak Ibu. Silakan yang lain boleh menambahkan sesuatu. Pak Simon boleh tambahkan. Atau yang lain silakan. Ya baik, selamat pagi semua teman-teman. Ya, jadi di sini sangat, ya kata Ibu Caca, sangat menusuk, sebenarnya tidak menusuk, mengingatkan. Ya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah, di sini kebanyakan Tuhan mengingatkan untuk kita yang berdagang, yang mau mencari untung. Semua orang ingin mencari untung. Pengalaman saya, apa yang saya dapat, memang kadang-kadang ya hidup ini
kita ini kalau lagi susahnya bergantung sama Tuhannya kuat-kuat, ya kan. Tetapi kalau udah diberkati, Tuhan mulai kita aku lah bisa lah Tuhan. Tuhan istirahat dulu lah. Nah, disinilah yang menjadi malapetaka bagi kita, ya kan? Karena di ayat keempat, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatannya lalu lenyap, ya. Jadi manusia kita ini kadang-kadang kesombongan kita yang banyak kita andalkan, ya. Woi, kau hebat ya. Oh, siapa pula katanya. Nah, itu juga yang membuat kita kadang-kadang lupa diri. Sesungguhnya kita hanya apa? Ya, segumpal tanah liat yang tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Tuhan menyertai. Hari-hari ini saya begitu mengandalkan Tuhan karena apa? Ya, anak saya, papi, kalau bisa bangunilah belakang itu, ya kan. Ada banyak selalu yang harus saya hadapi. Tapi sebagai orang tua saya selalu katakan kepada anak saya, pertama kita harus sepakat, kedua kita harus, ya kan, andalkan Tuhan, ya. Andalkan Tuhan itu nomor satu, jadi tidak bisa kita hanya, ya kan, mengatakan, oh kita punya kemampuan, kita punya pengalaman. Tidak ada itu, ya. Karena apa? Kalau Tuhan tidak ada berserta dengan kita, sia-sialah kita, ya. Udah banyak yang saya hidup ini yang saya harus lalui, yang cobaan, penderitaan dan sukacita semuanya sudah, ya. Tetapi kita harus andalkan Tuhan. Saya selalu berkata kepada anak-anak bahwa apa yang kita miliki hari ini karena ada kemurahan Tuhan. Selalu andalkan Tuhan. Ya, hari ini juga kita tahu dunia selalu digoncangkan dengan rasa kekhawatiran. Ya, para pakar mengatakan 2023 itu gelap. Ya, jadi kita harus bagaimana? Kita nggak bisa berhenti. Ya, sesuatu yang membuat berhenti itu ya ujungnya akan mati ya. Jadi harusnya apa? Tetap kita harus andalkan Tuhan, ya. Di mana kita lihat, ya kan, kalau Koheng sekarang ada di Bali, boleh melihat wah begitu banyak pertumbuhan yang luar biasa di Bali. Orang bilang dunia gelap, ya kan. Tetapi kita nggak tahu, maka di sini saya tidak berani ngomong korbannya saya gimana, ya kan. Wah, ya. Saya bilang saya tidak pernah tahu, tapi saya punya iman aja kepada Tuhan, ya kan. Tuhan itu maha besar, maha kuasa. Jadi kita pengusaha jangan coba-coba andalkan kehebatan kita. Lewat, ya. Beberapa kita tahu orang hebat yang kalau dilihat dari hitungan keturunannya mungkin tidak habis 3 keturunan. Tapi dihantam COVID, lenyap. Jadi saya hari ini hidup tidak berani mengatakan karena kemampuan aku, enggak. Karena ada Tuhan menyertai aku. Maka dalam segala hal, ya kan, jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Tetapi saya punya pengalaman juga, rencana Tuhan dan rencana kita nih Betty, ya, perasaan Betty minta tanda-tanda sama Tuhan, tetapi tanda-tanda itu kadang-kadang melihatnya secara apa, keinginan kita kan, iyalah Tuhan kasih tanda nih, mulai gas, ya kan, begitu digaspol rupanya jurang depan tuh. Nah jadi harus, ya, selalu andalkan Tuhan gimana, ya, kita harus menunggu, harus banyak, ya kan, yang harus kita persiapkan. Jadi di sini saya lihat ya ayat-ayat ini juga sangat, ya, kalau kita lihat sebentar harus kamu berkata kita menghendaki, ya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu, ya, tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkaan. Nah ini di sini kita suka mengandalkan, ya, ya, saya rasa hidup ini tidak ada yang mau kita banggakan kecuali kalau kita berserah dan memuliakan Tuhan. Pada banyak hal kita hanya seperti uap, ya, sebentar hilang,
Jadi saya sangat ya merasa khawatir itu ada ya, karena manusia kita. Tapi ketika khawatir saya berdoa, Tuhan, ya kan, Engkaulah segalanya, ya kan, kita bisa punya kekuatan. Dan apapun yang saya sudah alami dan saya sudah melihat bahwa sesungguhnya tidak usahlah kita mau banggakan kita. Tapi kita banggakan Tuhan, itulah yang satu-satu menolong kita. Ada banyak hal perkara kadang-kadang kita memikir, oh begini, wah untung begini, gini. Tetapi kalau Tuhan tidak ada, kita tidak dalam perencanaan bersama dengan Tuhan, ujungnya penderitaan. Ya, teringat ketika murid-murid Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea, ya kan? Kita tahu bahwa Tuhan itu di buritan aja taruh. Memang kadang-kadang pikiran itu logika loh. Ya janganlah capek-capek Tuhan, kita buat Tuhan capek. Ya kalau di perahu itu kan yang enak itu kan duduknya di buritan supaya tidak terbanting. Ya saya ingat Heri bilang, wah dia duduk di speedboat, pikirnya kalau di mobil kan depan paling enak. Kalau duduk depan kita di kapal atau speedboat, oh setengah mati. Ya Tuhan disuruh tidur baik-baik di belakangnya Tuhan. Apa yang terjadi? Nah, kita tidak boleh menaruhkan Tuhan di belakang kita. Harus apa? Perencanaan kita Tuhan taruh di depan. Supaya apa? Ada badai, ada apa gelombang yang besar, ya kan, akan teduh. Jadi di sini saya rasakan, wah ayat ini rupanya sangat luar biasa, ya. Terutama buat orang-orang dominan, ya. Puji Tuhan, saya rasa Hengki itu sudah nunggu-nunggu tuh, kita gantian lagi. Silakan. Ya, silakan Heng. Jadi seperti Coach Simon bilang, kita jangan seperti Petrus dan kawan-kawan, merasa punya pengalaman sebagai nelayan. Yesus yang hanyalah tukang kayu, ditaruh di buritan. Ingat dia Tuhan. Dia lebih punya banyak hal. Oke, Hengki silakan mau tambahkan. Ya Pak, memang di ayat pagi hari ini mengatakan kalau kita melakukan segala sesuatu perencanaan kita tuh kita harus melibatkan Tuhan, Pak. Seperti saya tadi mengertikan ayat yang saya dapatkan tadi di Roma 11 ayat 36, Pak. Kita harus memang seperti Pak Simon mengatakan kan, dari semuanya itu yang Pak Simon dapatkan tuh hanya dari Tuhan, itu pemberian Tuhan. Kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan kepada Pak Simon kan. Jadi kita bisa menghargai Tuhan dan juga kita terus bisa melibatkan Tuhan. Dengan kita melibatkan Tuhan, otomatis kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dan juga kalau kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, seperti kemarin yang saya dapat tuh kita sedang membangun bait Allah di dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu terus akan menaungi kita dengan perlindungannya. Tuhan terus akan memberkati hidup kita, jalan-jalan kita, dan juga apapun yang kita lakukan tuh kita melihat hasilnya tuh lebih wah kalau kita melibatkan Tuhan daripada kita mengandalkan kita sendiri gitu loh. Jadi pagi hari ini memang sangat memberkati kita kalau segala sesuatu apa yang kita lakukan kita melibatkan Tuhan dan juga kita akan melihat mukjizat Tuhan. Itu aja Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Heng. Jadi ingat segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia. Oleh Dia itu artinya ya kita mengerjakan bersama-sama dengan Dia. Dan apa yang kita kerjakan kepada Dia. Supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Seperti apa yang Ibu Dorcas tadi katakan, lakukan segala sesuatu itu atas pimpinan tuntunan dan kehendak Tuhan, supaya ujung-ujungnya arti hidup kita. Itu apapun yang kita lakukan, itu memuliakan Tuhan. Karena kalau apa yang kita lakukan itu tidak memuliakan Tuhan, artinya kan sesuatu yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Dan seperti ayat yang terakhir, kalau kita tahu hal yang baik itu apa? Memuliakan Tuhan. Tapi kita nggak lakukan, ya kita berdosa. Tapi sekali lagi bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kita pagi hari ini. Mari libatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Tidak ada dunia rohani dan dunia sekuler. Hidup kita adalah satu kesatuan utuh. Dan arti hidup kita itu adalah memuliakan Tuhan. Oke, itu saja. Mari saya serahkan kembali kepada Hengki.
Silakan Joni. Ya, shalom semuanya. Kita mau masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, Tuhan. Ya, Tuhan, kebenaran firman-Mu setiap hari membentuk dan mempersiapkan kami, Tuhan. Ya, kami, Tuhan, boleh belajar akan kebenaran firman-Mu hari ini untuk melibatkan setiap langkah hidup kami. Setiap apapun yang kami lakukan, kami boleh melibatkan Engkau. Kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di luar Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini Engkau juga berkati hamba-Mu Ibu Dorcas Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau semakin hari semakin memperlengkapi dia Tuhan. Dan Engkau pakai hidup dia dalam setiap pelayanannya. Supaya dia terus mengandalkan Engkau sebagai Tuhan yang selalu menuntun dan memimpin langkahnya. Kau berkati setiap pekerjaan, usahanya Tuhan, keluarganya Tuhan Engkau juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biar Tuhan kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Sehingga lewat hidup kami Tuhan, banyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Engkau berkati, berikan bangsa kami damai sejahtera-Mu, keamanan dan kesejahteraan Tuhan. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami, Engkau mulai dari presiden dan para stafnya, Tuhan, para gubernur, bupati, dan wali kota, dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau yang memberikan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami ini Tuhan. Kami tahu bangsa Indonesia bangsa yang sangat besar Tuhan, dan butuh orang-orang yang takut akan Engkau untuk memimpinnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami ini. Tuhan, biarlah semua itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dorcas, silakan tutup dalam doa Ibu. Tuhan kepada kami, bagi kami yang boleh dengan ringan berjalan menuju kepada jalan-Mu. Berikanlah kami tangan kami ya Tuhan juga boleh ringan untuk membantu kepada siapapun yang Tuhan ingin kami pergi. Ampuni kami dan Kau terus ajarkan kami. Tidak menahan diri kami untuk melakukan apapun yang Tuhan minta kami lakukan. Dan juga Tuhan tolong kami tidak menunda-nunda apa yang Tuhan minta yang kami lakukan. Sehingga hidup kami mengerti arti hidup kami Tuhan. Kami tidak menunda karena urusan kami sendiri Tuhan. Kami tidak mengatakan tidak ya Tuhan karena kami memikirkan urusan dan kepentingan kami, anak-anak kami ya Tuhan. Mementingkan harta kami Tuhan. Tetapi kami sudah memutuskan hidup kami untuk Engkau memuliakan Tuhan. Itulah arti hidup kami. Tuhan Kau ajarkan kami setiap hari dari kami melakukan hal yang kecil sampai besar. Kepada siapa? Kepada karyawan kami, kepada anak kami, kepada pembantu kami, kepada klien kami, kepada musuh kami, kepada setiap hamba Tuhan, kepada penatua, kepada orang tua kami Tuhan. Kami mampu melakukan lebih banyak lagi. Hal-hal yang indah yang Tuhan mau kami lakukan. Tuhan berkati apapun yang kami kerjakan pagi ini. Engkau berkati semua. Dari hasil karya yang kami kerjakan, bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan. Dan kami menikmatinya pada hari ini juga. Terpujilah karena nama Engkau yang kami sembah.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.